Investor yang taruh 100 juta rupiah di IPO, sekarang sisa 15 juta. Yang taruh 1 miliar, sisa 150 juta. Saham Gotoh harganya sekarang 50 per saham, alias saham gocap. Yang di dalam dunia saham, artinya harganya tidak boleh turun lebih rendah lagi karena udah mentok aturan bursa. Yang menarik, anjlok ini terjadi 3 hari setelah Presiden Prabowo menaikkan Perpres 27 tahun 2026 tanggal 1 Mei di peringatan Hari Buruh di Monas. Aturannya adalah porsi pengemudi minimal 92%. Artinya, aplikator ride hailing maksimal cuma boleh potong 8% dari setiap order pengemudi. Sebelumnya mereka potong sampai 20%. Secara teori, pendapatan bersih pengemudi naik karena potongan platform turun. Tapi realisasinya gimana? Masih tergantung insentif dan tarif final dari aplikator. Tapi buat Gotoh sebagai perusahaan, pasar langsung khawatir margin bisnis ride hailingnya bakal tertekan signifikan. Dalam 1 hari perdagangan, valuasi pasar mereka turun triliunan rupiah. Pertanyaannya buat kalian, investor retail yang masih pegang saham Gotoh dari IPO 2022 yang udah turun dari 338 ke 50 perak, 85% turunnya. Kalian hold, cut loss, atau average down? Dan 2 juta pengemudi yang sekarang dapat lebih banyak, mereka bakal terus untung atau cuma honeymoon sebelum aplikatornya nyari cara lain ngakalin potongan? Sebenarnya apa sih yang terjadi 4 Mei? Mari kita bedah pelan-pelan. Tanggal 1 Mei 2026 di peringatan Hari Buruh di Monas, Presiden Prabowo Subianto menaikkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, Perpres tentang tata kelola aplikasi ride hailing. Yang paling dipublikasikan, porsi pengemudi minimal 92%. Artinya, komisi maksimal aplikator dipotong dari 20% jadi 8%. Sebagai konteks, di luar negeri, Uber dan Lyft potong komisi 25-30%. Grab di Singapura sekitar 25%. Gojek dan Grab di Indonesia selama bertahun-tahun ngambil 18-20%. Tiba-tiba dipangkas jadi 8%. Itu pemotongan revenue lebih dari 60% di segmen ride hailing mereka. Tanggal 4 Mei, hari Senin, jam 9 pagi WIB, pada saat Bursa Efek buka, saham Gotoh langsung turun 7,41%, mentok ke harga 50 perak. Investor pada panik. Volume transaksi 3 kali rata-rata harian. Tapi yang menarik, sambil pasar panik, peluang justru ngeluarin analisis yang ngerem panik itu. Kata peluang, kutip, narasi Gotoh hancur karena Perpres terdengar dramatis, tapi tidak akurat. Menurut mereka, dampaknya bakal jauh lebih kecil dari yang dikhawatirkan retail. Estimasi penurunan margin cuma di kisaran 200-300 basis point di kuartal kedua, alias 2-3% aja. Jadi bukan kehancuran. Jadi pertanyaannya, pasar itu overreact atau peluang yang underestimate? Ini emang reality check yang udah lama dihindari atau cuma panic sale sesaat? Gotoh punya 4 segmen bisnis. On-demand services atau ODS, itu kayak Gojek Ride Hailing, GoFood, Tokopedia e-commerce, Gotoh Financial, pembayaran plus pinjaman, dan Gotoh Logistics. Yang banyak orang nggak tahu, dan ini yang bikin Perpres lebih besar dampaknya dari yang kelihatan, menurut analisis yang dimuat di Money Compass, segmen ODS sekarang menyumbang sekitar 63% dari total gross revenue Gotoh di kuartal pertama 2026. Bukan 30% yang sering kalian dengar ya. Karena setelah Tokopedia digabung dengan TikTok Shop, kontribusi e-commerce ke revenue Gotoh turun banyak. Artinya, yang barusan kena potongan komisi 8% itu salah satu mesin utama revenue Gotoh, bukan sekedar revenue tambahan. Skenario terburuk, aturan 8% diterapkan penuh. Gotoh nggak nyesuaiin apa-apa, revenue ride hailingnya bisa kepotong beberapa triliun setahun. Tapi pasar juga belum tahu pasti. Perusahaan masih bisa adjust biaya layanan, ubah struktur insentif, atau cari monetisasi lain dari ekosistem. Jadi angka final dampaknya ke laba itu belum jelas. Yang pasar tahu itu cuma satu, arah tekanannya negatif. Saham Gotoh langsung berubah jadi saham gocap. Saya awalnya mikir ini hanya flash dump aja ya, jadi sempat beli juga di 50 perak. Tapi langsung jual lagi dalam beberapa hari karena tidak melihat tanda-tanda flash recovery. Untuk konteks IPO 2022, Gotoh masuk bursa di harga 338. Sekarang di 50 perak. Turun 85%.
Investor yang taruh 100 juta rupiah di IPO, sekarang sisa 15 juta. Yang taruh 1 miliar, sisa 150 juta. Menariknya, selagi saham Gotoh anjlok, ada rumor akuisisi yang udah panas sejak 2024. Grab Holdings, kompetitor utama Gotoh, dilaporkan beberapa media nasional sejak awal 2026 lagi siapin tawaran akuisisi. Angka yang beredar di media di kisaran 7 miliar dolar, sekitar 110 triliun. Tapi penting saya garis bawahi, angka ini belum pernah dikonfirmasi resmi oleh Grab atau Gotoh. Ini cuma rumor pasar. Dealnya sempat dilaporkan tersendat karena masalah kepemilikan saham Telkomsel di Gotoh. Anggap aja dealnya tetap jadi. Yang penting buat kalian, kalau Grab benar-benar akuisisi Gotoh, ride-hailing market Indonesia jadi satu pemain dominan. Market share gabungan itu sekitar 91%. KPPU sendiri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, udah secara resmi nyatakan threshold-nya. Pak Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU, dalam pernyataan November 2025 yang dimuat bisnis.com, kutip, secara konsentrasi pasar, jika di atas 50% tentunya masuk kategori monopoli. 91% itu jauh di atas threshold 50%. Artinya kalau akuisisi ini jadi, KPPU pasti masuk untuk review perilaku marketnya. Tapi di sisi lain, kalau Grab beli Gotoh sekarang di valuasi 7 miliar dolar, padahal market cap Gotoh post anjlok sekitar 3,7 miliar dolar atau 60 triliun. Itu hampir 90% di atas harga pasar. Investor retail yang masih pegang dari IPO bisa exit di harga yang lebih baik dari 50 perak. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Patrick Waluyo sebagai CEO Gotoh mau jual? Atau dia akan lawan biar tetap independen? Posisi negosiasinya sekarang itu jauh lebih lemah daripada sebelum Perpres anjlokin saham ini. Sekarang kita coba bedah dampaknya terhadap investor retail. Gotoh punya struktur kepemilikan yang unik. Sekitar 30% saham dipegang oleh founders dan early investors. Sekitar 30% institusi domestik, asuransi, dana pensiun. Sisanya, sekitar 40%, dipegang oleh retail dan trader publik. Artinya banyak retail yang nyangkut dari pucuk. Reksadana saham di Indonesia juga pasti ikut kena tekanan. Gotoh itu ada di dalam indeks IDX 30 dan LQ45. Banyak reksadana indeks yang isinya Gotoh. Tapi, reksadana indeks lokal itu baru setengah cerita. Ada dua resiko mekanis di saham gocap kayak Gotoh yang kebanyakan retail itu gak lihat. Dan dua-duanya itu jalan otomatis. Yang pertama, FCA, Full Call Auction. Banyak yang mikir kalau Rp50 itu lantai paling bawah. Harganya agak mungkin turun lagi. Itu betul, tapi itu cuma di papan utama. Aturan bursa, kalau harga sebuah saham bertahan di bawah Rp51 atau likuiditasnya itu kering, saham itu bisa dipindah ke papan pemantauan khusus. Papan yang dagangnya pakai sistem Full Call Auction. Dan di papan itu, lantai Rp50 hilang. Harga minimumnya bukan gocap lagi, tapi Rp1. Jadi gocap yang kita semua kira itu adalah floor. Kalau Gotoh kelamaan tidur di Rp50 dengan volume tipis, secara teknis harganya masih punya ruang jatuh sampai 98% lagi ke Rp1. Dan ini bukan teori yang jauh ya. Gotoh di Rp50 udah ada di bawah ambang Rp51 itu. Tinggal soal berapa lama dia bertahan di situ. Di FCA juga transaksi cuma di matching beberapa kali sehari. Bukan terus-terusan. Jadi kalau mau keluar, makin susah dapat pembelinya. Yang kedua, MSCI di review Mei 2026. Kemarin resmi membekukan status Gotoh di indeks mereka setelah harganya jatuh ke Rp50. Jumlah saham dan faktor inklusinya semua di-freeze. Itu sinyal lampu kuning. Karena di review berikutnya, Agustus 2026, MSCI udah kasih warning terbuka. Kalau likuiditas Gotoh masih gak cukup, sahamnya bakal dihapus total dari MSCI Global Standard Index. Kenapa ini penting? Dana indeks pasif yang ngikutin MSCI itu wajib niru persis isi indeksnya. Begitu Gotoh dikeluarin, semua fund itu harus jual sahamnya. Mau gak mau, suka gak suka, serentak semua. Per data awal Maret 2026, bobot Gotoh di kelompok saham Indonesia di MSCI sekitar 2,9%. Jadi tekanan for sale-nya nggak kecil ya itu ya. Dan ini yang bikin serem. Dua resiko ini saling makan. Harga rendah bikin likuiditas tipis. Likuiditas tipis naikin resiko dihapus MSCI. Dihapus MSCI maksa dana asing jual serentak.
Jualan paksa itu makin nipisin likuiditas, yang malah makin menekan Gotoh ke papan FCA. Lingkaran setan, yang bisa mutus lingkaran ini cuma dua. Berita akuisisi Grab yang tadi kita bahas, atau likuiditas yang tiba-tiba balik kenceng kalau ada institusi masuk borong. MSCI juga masih bisa balikin status Gotoh kalau likuiditasnya pulih sebelum Agustus. Jadi ini belum vonis mati. Tapi kalau dua hal itu nggak datang, dua mekanisme tadi jalan otomatis tanpa menunggu persetujuan siapapun. Selain itu, ada konsep dasar di dunia investasi yang ekonom namanya Frank Knight bahas hampir 100 tahun yang lalu. Bedanya antara risk dan uncertainty. Risk itu yang bisa dihitung. Earnings Gotoh turun 10%. Itu adalah risk. Bisa di-modeling, bisa di-hedge. Tapi uncertainty itu yang nggak bisa dihitung. Pemerintah Indonesia tiba-tiba ngeluarin perpres yang motong komisi platform. Itu adalah uncertainty. Para investor asing, terutama yang manage uang ratusan miliar dolar, mereka discount uncertainty itu jauh lebih dalam daripada risk. Karena risk bisa di-hedge, uncertainty nggak bisa. Yang bisa mereka lakuin cuma dua hal. Minta valuasi lebih murah sebagai kompensasi atau nggak masuk sama sekali. Indonesia punya track record panjang di sini ya. 2014, tiba-tiba ada larangan ekspor mineral mentah, nikel, bauksit, tembaga. 2020, kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation, batu bara untuk PLN. 2022, larangan ekspor sawit yang sempat berlaku 3 minggu. 2024, kewajiban hilirisasi tembaga. Sekarang, Perpres ojol dan aturan minerba ekspor satu pintu. Setiap 1-2 tahun ada intervensi struktural baru yang ngubah model bisnis di sektor tertentu. Buat fund manager di Singapura atau New York yang lagi alokasi ke emerging market Asia Tenggara, mereka lihat pattern ini. Indonesia bukan negara yang predictable, dan ini pasti akan ada efek discounted price in buat market Indonesia. Jadi sekarang investor asing bakal nanya satu pertanyaan ke setiap saham atau investment platform Indonesia. Kebijakan mendadak apa yang bakal diintroduce lagi di tahun depan? Kalau jawaban yang nggak jelas, mereka kasih diskon valuasi 20-30% di atas peer regional. Itu yang namanya uncertainty discount. Dan diskon itu nggak hilang dalam semalam. Butuh bertahun-tahun pemerintah konsisten sebelum asing percaya lagi. Terus yang kita harus lakukan praktisnya bagaimana? Pertama, kalau kalian pegang Gotoh dari IPO atau dari level harga yang lebih tinggi, kalian sekarang itu lagi di posisi yang nyangkut. Sepertinya sih pasti loss ya, kalau nyangkutnya dari IPO. Mau ada akuisisi atau tidak. Unless some kind of miracle happen. Kalau ada akuisisi Grab, mungkin loss-nya akan lebih sedikit. Kalau tidak ada akuisisi, harga bisa sideways di gocap untuk waktu yang panjang. Kedua, kalau kalian belum pegang dan tergoda beli karena murah, ingat, gocap itu floor harga, bukan floor value. Saham bisa di 50 perak selama berbulan-bulan. Volume tipis, likuiditas hilang. Murah bukan berarti akan naik. Bahkan, kalau harga tidur di 50 perak terus, itu bisa pindah status menjadi FCA, sehingga harganya bisa turun di bawah 50 perak. Ketiga, perhatikan KPPU. Kalau berita akuisisi Grab Gotoh formal masuk, KPPU bakal investigasi. Hasil investigasinya biasanya muncul dalam waktu 60-90 hari. Di situ baru kelihatan arah akhirnya kemana. Kalau KPPU approve dengan syarat divestasi, saham Gotoh bisa rally. Kalau KPPU reject, Gotoh akan tetap berdiri sendiri dengan revenue yang udah dipotong aturan Perpres. Keempat, dan ini pertanyaan untuk kolom komentar. Kalian sebagai investor retail, dengan posisi saham Gotoh udah turun 85% dari IPO, dan sekarang dipotong revenue lagi sama Perpres, apakah kalian masih percaya cerita Gotoh? Atau ini saham yang udah waktunya kalian relakan? Dan kalau kalian kenal sama rekan pengemudi ojol, komisi baru 92% ini benar-benar masuk ke kantongnya, atau aplikator nyari jalan lain buat balikin potongan? Saya bukan lagi nyuruh kalian buat jual atau hold Gotoh. Saya cuma bacain apa yang baru terjadi dengan data dari media, ditambah konteks akuisisi Grab dan pertanyaan KPPU yang sudah terbuka secara publik. Perhatikan data transaksi yang akan kasih kalian sinyal awal. Per data saat video ini dibuat, so far yang beli itu masih retail. Belum ada sinyal jelas bahwa ada bandar besar yang ngumpulin. Kalau ada akumulasi mendadak di Bitwall 50 perak dengan volume gede tapi harga nggak naik,
Itu sinyal akumulasi sebelum potential deal news. Ini bukan rekomendasi beli atau jual, ini analisis publik dari data publik IDX dan media nasional. Keputusan investasi, tanggung jawab kalian masing-masing. Saya Mark Hartono, sampai jumpa di video berikutnya. Bangun pagi buka car warna merah kayak darah, katanya jangka panjang tapi panik paling parah, katanya riset semalam nonton TikTok 2 jam.